wabarakatuh. Selamat datang di Takes Mosta Podcast. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, nggak abdul dong kalau kita nggak perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rifki Santos sebagai moderator pertama dan partner saya Salsabila Lestari sebagai moderator kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang perwakilan siswa STEMbaya berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kakak yang ada di depan saya. Perkenalkan, nama saya Adam Pramatyo Rinaldi dari 11 TFLM 1 yang barusan kemarin berhasil meraih juara 2 di LKS bidang lomba CAD. Widih, keren banget. Kalau boleh tahu bidang CAD itu bidang apa sih kak? Jadi gampangnya CAD itu sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mendesain suatu benda, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Oh, keren banget ya. Keren banget. Mungkin bisa dilanjut perkenalan dengan kakak yang di depan saya. Kenalkan, nama saya Septian Indra Putra dari kelas 11 TPM Dika yang kemarin mendapatkan juara 1 lomba futsal Liga Tenang Bola Surabaya. Ini kalau nggak salah Kak Septian ini adalah MVP ya Pak ya? Iya benar. Pentolannya STEMba. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama yang akan dilanjut oleh partner saya. Nah, di sini kan mungkin ada teman-teman STEMba yang merasa kayak skillku belum sejago kakak-kakak yang di depan saya nih. Pasti ada ketakutan yang kakak rasakan. Nah, itu ketakutan apa sih kak biasanya? Saya lebih ke waktu melihat lawan yang lebih tinggi sih kelasnya. Apalagi saya kan mulai kompetisi dari kelas 10, jadi lawannya udah ada yang dari kelas 12, 11 itu sih. Oh, mungkin itu kakak kira-kira itu latihannya itu berapa hari persiapan buat lombanya itu tadi? 2 minggu, biasanya 2 minggu sebelum perlombaan dimulai. Itu dibimbing guru apa dari kakaknya sendiri yang belajar? Tergantung, kalau gurunya ada waktu senggang biasanya dibimbing gurunya, kalau nggak ada ya saya sendiri. Oke. Mungkin dari kakak Septian dulu. Karena sih saya udah pede dan siap tampil. Untuk latihan ya Kak ya, apa sih kendala yang paling sering didapatkan selama latihan dari kakak-kakak ini? Hujan, soalnya namanya licin nggak hujan. Oh, bocor gitu Kak? Iya tinggi, bukan bos. Kalau dari Kak Adam sendiri, apa sih kendala yang paling sering didapatkan selama latihan atau mempersiapkan lomba itu? Kalau saya sendiri lebih sering kesusahan di soal latihannya sih. Soalnya kan diambil dari soal perlombaan yang diikuti dari kelas sebelumnya. Oke, jadi kayak nggak make sense gitu untuk kelas 10 gitu ya Kak ya? Nah, kira-kira kakak ini pernah minder nggak? Kayak aku lo nggak sejago dia, tapi kok aku yang begini? Mungkin kakak pernah merasa ini kayak Ya dari Kak Septian mungkin. Pernah sih, merasa minder soalnya lawannya itu udah jago-jago, tapi berkas latihan kerja keras gitu akhirnya juga bisa menyamai lawannya. Terus untuk dari Kak Adam sendiri, Kalau saya sendiri juga pernah sih, apalagi kan lawannya di jenjang yang berbeda, ada yang dari kelas 12. Tentunya latihannya juga lebih lama dari saya sendiri. Oke. Nah, sebagai siswa berprestasi nih Kak, sebagai bagian dari siswa berprestasi, apa sih tips and trick untuk menjadi siswa berprestasi? Apakah selain dari belajar atau konsistensi belajar gitu, konsistensi latihan? Tips and trick dari kakak untuk menjadi bagian dari siswa berprestasi, bisa dijawab dari kakak Adam dulu. Kalau menurut saya banyakin relasi dari kakak kelas, apalagi kakak kelas yang udah pernah mengikuti perlombaan di tahun-tahun sebelumnya. Ya itu sih dari saya. Oh, jadi belajar dari pengalaman kakak kelas gitu ya Kak? Iya. Oke, terus mungkin berawal dari kepo dan kepo gitu ya? Iya. Oke. terus untuk dari Kak Septian itu Maksudnya support dari teman-teman dan doa, terus support dari orang tua dan latihan kerja keras gitu. jadi konsistensi itu sangat penting ya Kak ya? Banget gitu. Oke.
Terus yang pertanyaan selanjutnya, menurut pengalaman kakak, faktor apa yang paling menentukan keberhasilan dalam lomba, seperti dari segi mental ataupun persiapan? Menurut saya sendiri yang paling menentukan itu kepercayaan diri sih. Soalnya kalau misal kita lebih fokus ke lawan daripada diri kita sendiri tuh kebanyakan kemungkinan bisa gagal. Terus menurut kakak, apa sih target kesuksesan atau syarat kesuksesan dalam lomba? Syarat kesuksesan saya mungkin lebih baik dari perlombaan sebelumnya. Belajar lagi ya. Ya, Terus dari kakak Septian, bagaimana faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan lomba? Banyak motivasi dari pelatih, terus banyak masukan dari alumni, terus ya biar pede, terus tampil maksimal gitu. Jadi kayak menerima masukan Ya. gitu ya Pak ya? Ya, Oke. Tapi pernah merasa nggak kayak aku berhenti aja deh di ikut lomba-lomba kayak gini? Pernah ngerasain rasa kayak gitu nggak? karena kena mental itu, karena kena omongan-omongan dari teman-teman yang gak enak gitu. Jadi juga akhirnya sadar kalau itu buat mental kita lebih jauh tinggi gitu. Oke, biar mentalnya kuat gitu ya Kak ya. Mungkin dari kakak Adamnya bagaimana? kalau saya sendiri juga pernah, soalnya dulu pernah latihan seminggu tanpa istirahat, jadinya kan kecapean, terus kepikiran kalau misalnya aku berhenti aja di sini. Terus motivasinya itu dari mana Kak buat ikut lomba lagi? Motivasi saya lebih ke cari pengalaman sih. Jadi sepertinya coba dan terus mencoba gitu ya Pak ya? Urusan menang atau gagal itu dipikir lagi tuh. Yang terpenting itu pengalaman itu tadi. Iya. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih reaksi orang tua dari kakak-kakak yang udah menang dari lomba ini? Setelah melihat effortnya buat latihan, effortnya buat kadang nggak ikut main gitu. Terutama dari Kak Septian yang udah habis dapat MVP gitu ya Kak ya. Bagaimana sih reaksi orang terdekat dari Kak Septian? Merasa bangga dan besok aja bisa dapat MVP, kadang juga gak sih kayak gitu. Keren banget ya Keren waktu itu. kok. Oke kayaknya. Berendang Oke, meroket. iya, betul. Nah, terus dari Kak Adam sendiri, Kalau dari saya tentunya orang tua mendukung, terus nggak nyangka juga bisa dapat meskipun juara 2, tapi ya itu nggak nyangka sih. kuncinya itu bersyukur ya Kak ya, Iya. walaupun dapat juara 2. Iya. Oke. Mungkin cukup sekian dari episode podcast kita bersama siswa berprestasi STEMbaya di bidang akademik dan non-akademik. Cukup segitu, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.